Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chenan mendatangi bayi naga di depan memegang Xiao Chengxi. Saat ini, Xiao Long sedang tidur, bahkan dalam tidurnya, dia bisa melihat senyum bangga. Memang, kali ini panen raya, di depannya ada tumpukan buah-buahan yang berwarna-warni dan aneh, memancarkan aroma wangi yang menarik. Ini dapat digambarkan sebagai harta surga dan bumi, yang biasanya sulit ditemukan, tetapi sekarang dalam peninggalan abadi kuno, itu telah mengambil begitu banyak sekaligus. Baby Dragon tahu betapa berharganya kiwi ini. Dalam 3 hari ini, ia hanya menelan 3 potong, dan kemudian ia menahan nafsu makan. Pada saat ini ia merasakan kedatangan Chen Nan, membuka sepasang mata besar, dan menatapnya dengan penuh semangat. Naga kecil, Chen Si tersenyum manis dan mengibaskan tangan putih kecilnya pada bayi naga. Suara lembut penuh kasih sayang. Meskipun Xiao Long sendiri menahan nafsu makan selama 3 hari, dia tidak serakah, tetapi dia tidak pelit tentang Chen Si, dan memberinya beberapa kiwi yang paling berharga. Dapat dikatakan bahwa dalam 3 hari kesedihan yang ekstrim di Chenan, Xiao Long telah merawat Xiao Chengxi. Celoteh bayi naga berdiri dan bergetar, menunjukkan keintiman pada Xiao Chengxi. Chenan mau memegang baju besi skala naga dan mendesah pelan, "Terima kasih, ayo pergi dan pergi dari sini." Naga kecil itu mengangguk, lalu berteriak dengan merengek, mengulurkan cakar naga, menunjuk tumpukan bayi di tanah dan bergumam. Chen Nan tersenyum, menempatkan Xiao Chengxi di tanah, membuka ikatan paket di belakangnya, mengeluarkan beberapa gaun lebar, dan membungkus tumpukan kiwi di tanah. Lalu ia mengikat ketiga paket itu bersama-sama dengan gaun dan menggantungnya di leher Xiao Long. Xiao Long tampak sangat bahagia, dan berjalan bersama dengan Chen Nan keluar lembah. "Saudaraku, kemana kita akan pergi?" Setelah berjalan keluar dari lembah Baihua, Xiao Chengxi tampaknya enggan, dan berbalik dan mengawasi lembah dari waktu ke waktu. "Kakak membawamu ke kota, oke. Ada banyak anak sebesar Anda, dan Anda akan memiliki banyak teman bermain ketika Anda sampai di sana." Chen Nan bingung dengan identitas sejati Xiao Chengxi, tapi dia cinta yang tulus terkadang menganggapnya sebagai bayangan Yuxin. Ini adalah ilusi spiritual yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri, memberi dirinya harapan dan harapan. Tentu saja, ini bukan perasaan anak-anak, ini semacam kenangan masa lalu. Secara emosional, ia menganggap Xiao Chengxi sebagai putrinya. Xiao Chengxi kembali menatap Gunei, sedikit enggan, tetapi pada akhirnya menunjukkan senyum murni, berkata, "Di mana saudara itu, kemana Chengxi pergi?" Melihat Chengxi kecil yang imut dan imut, Chen Nan terdiam. Malaikat kecil yang imut ini yang kelihatannya baru berusia sekitar 3 tahun memiliki terlalu banyak misteri di tubuhnya, tetapi dia sendiri tampaknya tidak tahu apa-apa. Chen Nan menyedihkan dan mencintainya, dia memutuskan bahwa dia harus memberinya masa kecil yang paling membahagiakan dan tidak pernah membiarkannya diisolasi dari dunia seperti Yuxin dan tinggal di pegunungan. Chen Nan memegang Xiao Chengxi, diikuti oleh bayi naga yang tersandung, 2 orang dan 1 naga meninggalkan tanah peri kuno. Ketika mereka baru saja berjalan keluar dari lembah Baihua, 4 pemimpin monster yang menghilang selama beberapa hari muncul di depan mereka lagi. Sang putri yang kelaparan dengan sayap hitam dan cahaya terang berkibar di udara, mengepakkan sayapnya dan berteriak, "Ini saatnya kau keluar." Hanya buka selama beberapa hari. Kemudian ia terus memanggil, "Apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan Gunung Kunlun dengan pria itu? Mengapa Anda tidak tinggal? Jika Anda tinggal, kami akan menghormati Anda sebagai raja." Petik 2. 3 monster lainnya juga penuh dengan harapan. Pada saat ini, meskipun mereka adalah binatang buas, ekspresi manusia muncul di wajah mereka. Wajah Xiao Chengxi agak enggan, dan menjabat tangan putih kecil mereka pada mereka, berkata, "Terima kasih telah begitu baik kepadaku, tapi aku masih harus meninggalkan di sini dengan saudaraku. Aku tidak tahu mengapa, aku selalu punya rasanya saudara saya adalah orang terdekat dan terdekat saya." Petik 2. Jantung Chenan bergetar, dia menjadi semakin bingung. Apakah itu paranormal Senyu, mengingat sedikit demi sedikit yang dikatakan Yuxin, atau apakah Yuxin datang ke dunia ini lagi dengan bantuan Senyu? Membingungkan, apa yang terjadi di lembah Baihua selama ribuan tahun? Siapakah Xiao Chengxi? Semua ini dikelilingi oleh awan kabut. Putri Mina dengan enggan berkata, "Manakah dari pria ini yang baik? Bagaimana menurutmu itu biasa, mengapa peri memiliki kesan yang baik padanya?" "Jangan bicara tentang kakak seperti ini, kakak sangat baik," balas Xiao Chengxi. "Di mana yang baik, itu tidak terlihat seperti orang yang baik." Putri-putri tekun dan membujuk. "Diam, kau gagak yang malang. Jika kau berisik lagi, cabut semua rambut burungmu." Chen Nan memandangi putri pucat yang berterbangan di depannya, dan tidak tahan lagi dan memarahinya. Putri Mina sangat marah setelah dirampok oleh Chen Nan. Dia berteriak dengan keras di udara, "Kamu lihat, peri kecil, orang ini penuh sumpah, bagaimana kamu bisa bersamanya?" Chen Nan tahu pedoman monster-monster ini dan tidak bisa membahayakan manusia sesuka hati. Dia tidak takut pada monster di depannya. Karena itu, Anda dipersilakan berbicara dengan mereka. Melihat misteri putri misterius, dia berteriak keras, "Setiap orang berhak untuk memilih hidup mereka sendiri. Mengapa kamu harus campur tangan tanpa pandang bulu? Lalu berani untuk terus berbicara dan membiarkan bayi naga memasakmu." Naga itu melangkah maju dengan koordinasi yang baik, mengedipkan mata pada sang putri jalak di udara, dan kemudian melambaikan cakar naga.
Beberapa hari yang lalu, Baby Dragon tidak harus bertarung dengan 4 bos monster, dan kekuatannya sedikit lebih baik, yang menyebabkan beberapa sakit kepala untuk beberapa monster yang tidak ingin mati-matian. Putri Jalak melihat Xiaolong Yaowu Yang Wei terlihat sangat marah, berteriak, jangan mengira aku takut padamu, aku hanya tidak ingin berkelahi denganmu. Meskipun dikatakan tidak takut, tetapi tidak pernah berani memanggil Xiaolong, burung bodoh besar. Karena dia menemukan bahwa setiap kali dia memanggil bayi naga seperti itu akan membuat naga itu marah dan bertarung dengannya tanpa henti. Xiaolong mengabaikan kata-kata ini secara langsung, mengungkapkan ekspresi, seperti naga, dan cemberut bibirnya, mengekspresikan penghinaan. Chen Chen dipeluk Chen Nan, bulu matanya yang panjang berkedip, dan matanya yang besar seperti batu permata hitam. Dia memandangi 4 monster aneh di depannya, dan kemudian memandangi naga kecil yang provokatif itu, dan berkata, jangan bertarung, naga kecil, burung kecil, babi kecil, jangan hentikan saudaramu, aku akan kembali untuk menemuimu nanti. Petik 2. Putri yang menatap Xiao Chengxi sudah memutuskan dan tidak akan tinggal sama sekali. Ia mendesah pelan, peri kecil, kamu tidak tahu bagaimana orang jahat membeli mie. Pikiran semua orang dipenuhi dengan ide-ide kotor. Dalam masyarakat manusia, banyak orang akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk sedikit manfaat. Kami takut Anda akan menderita kerugian, jadi kami tidak ingin Anda keluar dari gunung. Petik 2. Chengxi kecil tersenyum manis dan berkata, aku tidak takut, kakakku akan melindungiku. Dia, orang ini memiliki keterampilan yang mengerikan, bagaimana dia bisa melindungimu? Tidak percaya, mari kita coba keahliannya. Putri Mina mengepakkan sayapnya dan terbang di sekitar kepala Chenan, sepertinya belum menempatkannya sama sekali. Mata menjadi sangat dihina oleh burung aneh memang membuat Chen Nan agak marah, meskipun dia monster, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa marah. Dia menempatkan Xiao Chengxi di lengannya di punggung Xiaolong, dengan cepat melepas busur panjang di belakangnya, dan meletakkan panah berukir di tali busur. Dia menarik busur yang keras dengan kedua tangan, busur itu seperti bulan purnama, senar terdengar lembut, dan panah itu terbang. Princess Starling tampaknya tidak menaruh panah ini di matanya sama sekali, dan menutup mata terhadap panah bulu yang terbang ke arahnya. Itu tidak terasa mengerikan sampai elang-elang itu kurang dari 10 cm darinya. Ah, panah ajaib. Memang, Wakil Dekan memberi Chen Nan satu set senjata yang diberkati secara ajaib. Panah bergetar berukir ini adalah panah ajaib paling kuat. Arrow Feather mulai beresonansi dengan elemen magis di langit sejak dia meninggalkan tali busur, dan sihir yang terkandung di dalamnya benar-benar bersemangat. Meskipun sang putri jalak telah lama menyadari anomali, dia tidak memperhatikannya, itu tidak terasa buruk sampai bulu panah semakin dekat. Panah bulu seperti cahaya elektrooptik, yang berada tepat di depan Puk Putri. Panah berteriak, booming, dengan kekuatan sihir yang kuat meledak, dan gelombang energi sihir yang kuat langsung bergemuruh di udara, mengibas dedaunan pohon di dekatnya. Chenan diblokir di depan Xiaolong, menghalangi dampak energi magis, agar tidak menyebarkan energi yang tersebar ke Xiao Chengxi. Bulu panah ajaib yang kuat tidak melukai sang putri jalak, tetapi itu membuat sayap-sayapnya yang cerah menggulung, dan itu tampak sedikit lucu. Chenan tahu bahwa meskipun panah ajaib memiliki kekuatan besar, itu masih jauh dari cukup untuk berurusan dengan pemimpin monster ini dengan kekuatan yang sama dengan Xiaolong. Dia dengan cepat menekuk busur dan panahnya, dan panah-panah ajaib itu menembak satu demi satu. Suara, boom, di hutan tidak ada habisnya, dan panah-panah ajaib yang ditembakkan satu demi satu meledak satu demi satu, dan semburan cahaya yang menyilaukan meletus di udara. Faktanya, panah ajaib benar-benar tidak bisa melukai Putri Mina, hanya panah pertama yang meniup sayapnya tanpa kelalaian dan tanpa tindakan pencegahan. Semua panah elang lainnya dengan kekuatan magis yang kuat pecah beberapa kaki jauhnya di depan mereka. Energi sihir yang kuat yang meledak oleh panah sihir dihalangi oleh cahaya hitam yang dipancarkan dari sang putri, yang sulit untuk dilukai. Ribuan sinar hitam memancar keluar, seperti matahari hitam yang menggantung di langit. Dalam sekejap mata, panah Chenan kosong, dan dia menghentikan serangan yang tidak perlu. Putri Jalak juga memadatkan cahaya hitam dan berteriak dengan marah di udara, ah, bangsat sialan itu menyerangku, sialan. Sebenarnya, dia juga menggunakan panah ajaib. Setelah hidup, dia menggerutu, jika kamu tidak merawat nenek moyang, aku harus merobekmu, wow, mantelku yang indah, wow, sial. Gagak botak, kau bilang ingin mencoba keahlianku, goda Chen Nan. Bajingan, brengsek, putri pesek itu berkibar di udara dengan marah, tetapi setelah bulu-bulu itu berbalik, ia tampak malu. Di samping esensi babi hutan, esensi kelinci putih dan esensi rusa sika, ekspresi Schadenfreude, dengan riang memandangi Putri Puk. Xiao Chengxi mengedipkan matanya yang besar dan berkata, kakak jangan berkelahi dengan burung. Chenan membelai rambutnya yang halus dan berkata, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sama seperti sekarang, jika saudara laki-laki saya tidak menghadapinya seperti ini, itu akan terus membuat suara, dan itu harus diukur. Omong kosong, aku hanya ingin peri kecil itu tetap tinggal. Sang putri-putri menolak. Pada saat ini, esensi babi hutan berjalan perlahan, memberi Chen Nan rasa penindasan yang berat. Dia mengulurkan kuku depan, muncul dengan sudut luar biasa, dan menepuk punggungnya. Tindakan ini membuat Chen Nan tertegun. Meskipun sang putri jalak sangat marah, dia masih tidak lupa untuk melakukan terjemahan. Dia bersenandung dan berkata, ia ingin mencoba keahlian Anda,
Anda dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan pukulan, itu tidak akan pernah melawan, ia ingin melihat Anda pada akhirnya apakah ada kemampuan untuk melindungi peri kecil. Petik 2. Chenan merasa sedikit lucu, monster ini seperti anak-anak. Namun, dapat dilihat dari kata-kata dan perbuatan mereka bahwa mereka memang sangat menyukai Xiao Chengxi. Karena esensi babi hutan ini membuatnya menyerang dengan segenap kekuatannya, ia tidak mudah untuk menolak dan membuat mereka menghina, ia memutuskan untuk meretas dengan pisau. 3 hari yang lalu, di lembah Baihua, pisau panjang biasa Chen Nan telah dihancurkan oleh monster tua dalam kegelapan. Pada saat ini, dia mengeluarkan pisau panjang ajaib yang diberikan wakil presiden kepadanya. Cahaya pedang tidak bersinar, atau bahkan agak suram, seperti pedang biasa. Tapi Chen Nan jelas bisa merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam pisau. Dengan sedikit keberuntungannya, kekuatan magis yang terkandung dalam pisau keluar dengan pisau, beresonansi dengan elemen magis di udara. Chen Nan memegang pisau di tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Api keemasan menyala muncul dari tubuhnya, dan cahaya keemasan yang terang berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seperti pemadam kebakaran. Kekuatan yang kuat dituangkan ke tubuhnya oleh pedang itu. Pedang panjang yang semula redup meletus dalam cahaya dingin yang mengerikan. Bilah manusia yang menyilaukan itu diilhami, dan suara kicau pecah di udara. Chen Nan memiliki pedang panjang di tangannya, dan pedang itu melesat lurus ke atas, dan roh pembunuh Leng Sen menembus tempat itu. Fluktuasi kuat melambai ke arahnya sebagai pusat, dan ada gelombang di udara. Tepi emas pedang panjang itu lebih cerah dan menyilaukan. Dekat badan pisau sepanjang 1 meter adalah pisau berapi lebih dari 1 kaki, gas pisau tak terlihat berubah menjadi gas pisau yang terlihat, dan pisau emas secara bertahap menunjukkan tanda-tanda materialisasi. Keempat monster terkejut, meskipun metode kultivasi mereka berbeda dari manusia, esensi kultivasi adalah sama. Mereka merasakan kekuatan kuat yang dilepaskan Chen Nan dari luar, tetapi tidak berharap kekuatan kultivasinya begitu dalam. Secara keseluruhan, monster ini belum dewasa. Meskipun ia memiliki keterampilan tinggi, dalam banyak hal ia jauh lebih rendah daripada tuan manusia pada tingkat yang sama. Jika seorang master di antara manusia memiliki latihan kultivasi seperti itu, kekuatan sejati Chen Nan telah dirasakan. Gas pedang akhirnya berada di antara yang berwujud dan yang tidak terlihat. Panjang bilahnya hampir substantif, dan suhu yang dingin membuat suhu di dekatnya turun secara linear. Potong, teriak Chen Nan. Pisau panjang itu jatuh lurus ke bawah di tangannya. Pisau berwujud itu jatuh seperti sabit maut pada esensi babi hutan. Pada saat yang sama, kekuatan magis yang terkandung dalam pedang juga meledak, dan cahaya cemerlang bersinar ke kedua mata. Kekuatan sihir yang kuat dan kekuatan pedang yang ganas mengintimidasi, menerbangkan daun-daun kacau dihancurkan oleh pohon-pohon besar di depan, dan cabang-cabang, berderit. Beberapa pohon besar terakhir akhirnya meledak di bawah fluktuasi kekuatan yang kuat, dan puing-puing yang berterbangan di udara. Ini hanya hasil dari lonjakan hebat energi fisik dan kekuatan magis, dan menyentuh beberapa pohon besar untuk yang asli. Ada sinar ketakutan di mata babi hutan, meskipun pembudidayaannya sangat menakjubkan, itu akan tak tertahankan jika diserang dengan kaku. Mendekati saat aun menyala yang berapi-api akan mengenai esensi babi hutan, tiba-tiba memutar, dan tubuh awalnya tidak begitu besar membengkak seperti inflasi dalam sekejap. Dalam sekejap, babi hutan telah menjadi jauh lebih besar dari gajah, 2 taring putih sama menakutkannya dengan 2 pedang raksasa. Itu memutar kepalanya dan mengguncang 2 gading yang menakutkan, disambut oleh bilah udara yang nyata. Panjang belati yang panjang, substantif, dan terang menggedor taring babi hutan. Suara keras yang luar biasa membuat seluruh hutan bergetar. Belati yang menyilaukan dan taring indera es dari babi itu bertabrakan dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Fluktuasi energi yang hebat berkobar di mana-mana di hutan di luar lembah Baihua, pohon-pohon menari liar, dan dedaunan melayang. Gas pedang dan kekuatan magis yang tersebar akan mengejutkan gunung-gunung di dekatnya, dan lubang-lubang besar muncul di hutan. Banyak pohon besar telah patah, dan tanahnya penuh dengan tunggul dan daun. Meskipun intisari babi hutan itu mencengangkan, di hadapan pukulan yang kuat ini, ia dikocok 3 kali dan dikocok 3 kali. Chen Nan dengan penuh semangat diangkat setelah tabrakan. Dia terbang di udara untuk jarak 5 atau 6 kaki sebelum dia menguasai keseimbangan dan berbalik ke tanah. Pisau panjang ajaib itu benar-benar patah pada saat ini, hanya menyisakan 1 pegangan di tangannya. Bukannya Chen Nan Siu tidak cukup dalam, tetapi ini benar-benar luar biasa untuk budidaya babi hutan liar, jika dibagi dengan tingkat budidaya manusia, setidaknya akan mencapai kondisi orde kelima, atau bahkan mendekati kondisi orde keenam. Meskipun itu hanya dipertahankan secara pasif dan tidak melakukan serangan balik dengan kekerasan, kekuatan anti guncangan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tuan biasa. Ki dan darah Chen Nan melonjak, tetapi untungnya, dia tidak terluka. Penampilan ini cukup mengejutkan beberapa monster. Untuk mengetahui bahwa mereka adalah generasi baru para pemimpin monster di pegunungan Kunlun, orang-orang biasa sulit menangkap mereka. Ketika energi pedang dan kekuatan sihir mulai melampiaskan malapetaka, bayi naga itu membawa Xiao Chengxi ke udara. Pada saat ini, Xiao Chengxi sangat cemas, melambaikan tangannya di udara dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Dia hanya menangis ketika melihat Chen Nan sedang terbang, dan masih ada sedikit air mata di matanya saat ini. Chen Nan melambai padanya dan berkata dengan lembut, "Chengxi, jangan khawatir, jangan takut, saudara baik-baik saja."
Esensi babi hutan berhenti mengembang, dan tubuh mulai menyusut dengan cepat lagi, dan kembali ke keadaan semula. Chen Nan menjatuhkan gagang pisau dan berkata kepada sperma babi hutan, apakah Anda ingin menguji keterampilan saya? Awalnya dikatakan tidak bergerak, biarkan Chen Nan melakukan yang terbaik untuk memberikan pukulan, tetapi pada akhirnya tiba-tiba berubah bentuk dan melakukan serangan balik yang cocok, yang membuat esensi babi hutan merasa dipermalukan. Ia mendengus beberapa kali, merasakan agak malu. Putri pesek terbang di udara juga bertindak sebagai penerjemah, mengatakan, itu telah mengkonfirmasi kemampuan Anda untuk melindungi keselamatan peri kecil tanpa musuh yang sangat kuat. Chen Nan tahu bahwa monster-monster ini dengan tulus memperhatikan keselamatan Xiao Chengxi. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Chen Xi menderita sedikit keluhan, apalagi masalah keamanannya. Sekarang, bisakah kita pergi sekarang? Petik 2. Princess Starling mengangguk tanpa daya, dan 3 monster lainnya tidak lagi diblokir. Baby Dragon jatuh dari udara, Chen Nan melangkah maju dan memegang Xiao Chengxi di tangannya. Xiao Chengxi memeluk lehernya, dan ada beberapa tetesan air mata di bulu matanya yang panjang. Dia takut dan berkata, saudaraku, aku benar-benar khawatir. Jadilah baik, Chen Xi tidak takut, saudara baik-baik saja. Chen Nan menekankan kenyamanan. Princess Starling ingin Chen Xi tetap, tetapi tidak mungkin, terbang di udara tanpa daya. Akhirnya, jatuh pada tanduk rusa Sika dan mendesah pada 3 monster, peri kecil masih harus meninggalkan di sini bersamanya, tetapi leluhur mengatakan bahwa ia memiliki spesies yang dalam, dan mungkin suatu hari menjadi setan pembunuh. Alas, mengapa peri harus bersama orang seperti itu? Petik 2. Chen Nan pandai, dan dia sangat sensitif. Meskipun kata-kata Putri Mina sedikit tidak terdengar, dia masih tertangkap olehnya. Jantungnya bergetar, dan dia ingat apa yang dikatakan ayah dan ibunya, malam ketika Dongfang Xiaotian menyerang, Chen Nan hampir terbakar dan menjadi iblis. Setan sudah tertanam dalam. Jalur kultivasi yang ingin diambil mungkin sama dengan milikku, benar-benar berbeda. Sekarang kata-kata yang sama terdengar di telinganya lagi, dan dia tidak bisa membantu bergerak. Xiao Chengxi juga sepertinya mendengar sesuatu. Dia memandangi sang putri jalak dengan kepala miring, apa yang ingin dia katakan, tapi akhirnya dia menahan diri. Hati Chen Nan bergerak, tetapi tidak berharap kesadaran spiritual Xiao Chengxi begitu tajam. Chen Nan mengambilnya dan duduk di belakang Baby Dragon. Pada saat dia hendak bangun, dia tidak bisa tidak bertanya kepada putri-putri, kultivasi Anda begitu dalam, Anda hampir dapat berubah menjadi bentuk manusia. Masyarakat untuk mengalami. Petik 2. Kamu pikir kita tidak mau, kalau bukan karena peri menyeramkan. Ketika sampai pada ini, tiba-tiba ia tutup. Chen Nandaki gelombang www.metelnovel.com gelombang berkata, apa keprihatinan Anda? Putri Mina selalu merasa tidak puas dengan kenyataan bahwa Chen Nan membawa Xiao Chengxi pergi. Dia menggerutu, yah, tidak perlu memberitahumu. Singkatnya, jika ada batasan tertentu, aku takut itu akan muncul di masyarakat manusia sejak lama. Beberapa iblis yang kuat. Petik 2. Chen Nan mengangguk, dia akhirnya mengerti. Bahkan monster kuat yang telah berhasil berkultivasi terikat, dan mereka tidak dapat masuk ke masyarakat manusia sesuka hati. Naga kecil yang membawa Chen Nan dan Xiao Chengxi melonjak ke langit, melambaikan sepasang tangan kecil seputih salju di bawah Xiao Chengxi, kata-kata yang belum matang, tetapi emosional datang dari udara, burung kecil, babi, kelinci, rusa, aku akan kembali, aku akan merindukanmu dan pamanku. Aku akan merindukanmu. Petik 2. Gunung Kunlun telah dikabarkan selama hampir 1000 tahun. Ada peri yang hilang di bunga peri di lembah Baihua. Kehidupan ini sangat mungkin menjadi raja masa depan dunia iblis Gunung Kunlun. Perasaan 4 monster sangat rumit, dan legenda itu benar-benar hancur hari ini. Raja alam iblis dalam pikiran mereka pergi bersama Chen Nan, dan mereka sangat tersesat di dalam hati mereka, sangat menyesal. Hanya saja, kehilangan dalam hati mereka jauh lebih kecil daripada Chen Nan. Melihat ke lembah Baihua di bawah dan lebih jauh, hatinya masam. Potongan-potongan 10.000 tahun yang lalu tampaknya benar-benar hilang seiring dengan berlalunya waktu. Nama dan figur Yusin dan Chen Xi terjerat di dalam hatinya. Melihat ke belakang seperti mimpi, lalu melihat ke belakang seperti masa lalu, dia melambai dalam diam. Selamat tinggal, tanda seru. Jilid baru telah dimulai, jilid ini penuh dengan pembunuhan berdarah, dan pada saat yang sama, rahasia misterius puluhan ribu tahun yang lalu telah muncul. Letakkan Tianfeng 7 km di atas permukaan laut, seperti pedang, langsung ke langit, puncak gunungnya dingin dan awannya berkabut. Meskipun udara di bagian atas, puncaknya tipis, angin dingin yang dingin berhembus ke tubuh manusia seperti bilah tajam, menggigit dan tak tertahankan. Orang awam tidak tahan dengan suhu yang sangat rendah ini. Chen Nan membungkus semua pakaian dalam paket di sekitar Xiao Chengxi, membuatnya tampak seperti boneka kain yang gemuk. Pada saat yang sama, Chen Nan duduk di punggung Xiao Long, menggunakan tulang punggungnya untuk menghalangi angin dingin yang datang dari angin untuk fajar kecil di lengannya. Suan Gong terus-menerus beredar di tubuhnya, cahaya keemasan mengisi permukaan tubuhnya, menutupi cahaya pagi di dalam, menghalangi dingin di luar. Chen Nan terkejut bahwa Xiao Chengxi tampaknya tidak takut dengan arus dingin sama sekali, dan dia sepertinya tidak merasa dingin sama sekali. Pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan warna-warni yang sedikit tak terlihat, menghalangi AC dan memukul mundur getaran keemasannya. Penemuan ini benar-benar mengejutkan Chen Nan.
Fisik Xiao Chengxi tidak biasa, dan dia ditutupi dengan selubung misterius seperti latar belakangnya. Salju tertutup salju di puncak salju, salju lebat turun, dan Xiao Chengxi tiba-tiba memasuki dunia es dan salju ini dari negeri peri kuno tempat bunga-bunga bermekaran, merasa sangat terkejut, sepasang mata besar terus berkedip. Kemudian, dia sepertinya merasa bahwa Chen Nan sedang menatapnya, dan berkata dengan jujur, "Saudaraku, aku tidak kedinginan sama sekali, jangan khawatir." Chen Nan membelai rambutnya yang lembut dengan ramah dan berkata, "Jangan bicara, jangan sampai dingin masuk ke mulutmu." Chen Xi mengangguk dengan kuat dan berhenti berbicara, terlihat sangat imut. Namun, semakin dia polos dan imut, Chen Nanyu merasa sedih, karena dia memiliki kesamaan yang luar biasa dengan Yu Xin. Xiaolong layak menjadi naga suci urutan kelima, terbang seperti senter, dan melemparkan pegunungan Kunlun yang megah dalam sekejap mata tanpa jejak. Setelah meninggalkan daerah pegunungan yang tinggi, aliran udara secara bertahap menghangat. Di bawah komando Chen Nan, Xiaolong memperlambat kecepatan penerbangannya, sehingga fajar kecil yang penasaran bisa lebih baik mengabaikan pemandangan di tanah di udara. Intinya, Chen Nan adalah orang bebas yang tidak suka diikat oleh kekuatan luar. Satu atau dua dapat dilihat dari godaan untuk menolak Ruth. Wakil dekan mengambil beberapa pegangannya dan memintanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemanasan untuk 4 orang kuat kampus yang diadakan di Xian Wuchou Lege, yang membuatnya sangat jijik. Meskipun Chen Nan tahu bahwa sifat wakil presiden yang berbahaya tidak seburuk penampilannya, dia masih sangat menentang kemampuannya. Saat kembali di jalan yang sama, Chen Nan memikirkan beberapa pertanyaan, dia mempertimbangkan apakah akan kembali ke kota dosa. Mungkin dia tidak perlu kembali sekarang, jadi dia tinggal di pengasingan di dinasti Jin, mengangkat Xiao Chengxi menjadi dewasa, dan menyaksikannya tumbuh dengan bahagia. Namun, ia merasa bahwa ide ini terlalu dekaden, hidup seharusnya tidak begitu suram, ia tidak boleh begitu tertekan. Sepanjang jalan, Chen Nan banyak berpikir, dari kebangkitan sampai sekarang, dia berpikir kembali dengan hati-hati. Dia, seorang pria 10.000 tahun yang lalu, dibangkitkan dari kuburan kuno, yang membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Selain mengubur yang terkuat di antara manusia dan para pembudidaya teratas di antara alien, kuburan para dewa dan iblis mengubur dewa atau iblis kuno di setiap makam lainnya. Tapi sebelum dia meninggal, Xiu biasa-biasa saja, di mana dia bisa dimakamkan. Dapat juga dilihat dari kuburannya yang rendah tanpa batu nisan bahwa kematiannya tampaknya berbeda dari pemilik kuburan lainnya. Selama kabut, dia tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa melihat menembus, tidak bisa memahaminya. Telah tinggal di kota kecil di barat kerajaan Chu selama 1 tahun. Dia terus menyesuaikan mentalnya. Bingung, dia secara bertahap menyingkirkan bayangan masa lalu, dan dia secara bertahap menganggap dirinya sebagai manusia modern. Tetapi ada jejak perubahan-perubahan yang tersembunyi di bagian terdalam hatinya, tetapi untuk hidup lebih baik, dia hanya bisa menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Untuk hidup, ia harus bertindak, menyembunyikan kebenaran, membungkusnya dengan kemunafikan, mungkin hidup seperti ini. Chen Nan terkadang merasa sedikit lelah, tetapi dia harus melakukan itu untuk menekan sifatnya sendiri. Membuat masalah di ibu kota Kaisar Kerajaan Chu, melarikan diri ke kota dosa, dan memasuki relik bunga kuno lembah Baihua. Sekarang dia memiliki sedikit Chengxi di sampingnya. Melihat senyum polos Xiao Chengxi, dia memutuskan untuk berubah, tidak melarikan diri, dan menghadapi kenyataan, karena dia memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk ayah dan saudara lelaki. Dia perlu bersorak, dia harus memulai dari awal. Selalu mencari rahasia misterius ribuan tahun yang lalu, dan dia akan terus mengejar mereka di masa depan. Dia ingin tahu apa yang terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu, mengapa para dewa dan para dewa yang mengaku hidup selamanya mati, mengapa dia dimakamkan di para dewa dan makam, dan mengapa dia bisa hidup kembali. Bahkan identitas sejati Xiao Chengxi tampaknya ditelusuri kembali ke 10.000 tahun yang lalu, ya, ia meragukan identitas sejati Chengxi tampaknya bukan Yu Xin. Tapi tubuhnya memantulkan beberapa bayangan Yuxin, dan sepertinya menyarankan sesuatu padanya, memintanya untuk mengejar semua. Apakah Yuxin sengaja meninggalkan beberapa petunjuk, ingin aku menjelajah di sepanjang jalan tertentu? Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak misteri yang tak terpecahkan. Kehidupan Chen Nan saat ini terkait erat dengan semua yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Kebenaran 10.000 tahun yang lalu sangat penting baginya. Dia harus mencari tahu masa lalu sedikit demi sedikit, melacak sisa-sisa iblis, dan menjelajahi sejarah yang dimusnahkan, sehingga kebenaran terungkap sepenuhnya. Chen Nan banyak berpikiran berbeda, melompat dari satu hal ke hal lain, dan lambat laun dia sendiri merasa sedikit berantakan. Pada akhirnya dia membuat keputusan untuk tidak melarikan diri dan kembali ke kota dosa. Hidup seharusnya tidak terlalu negatif, dan orang tidak boleh terlalu tertekan, hanya ketika ada tantangan, semangat juang bisa muncul. Terbang dengan kecepatan tinggi di ketinggian sangat memuaskan kegembiraan anak-anak Chengxi, membuat tawa dan seruannya terus-menerus. Meskipun Gunung Kunlun sangat jauh dari ibu kota kerajaan Jin, ia, ribuan mil, dengan kecepatan kilat Xiaolong. Setengah jam kemudian, Xiaolong mendarat di hutan di luar kerajaan Chu. Jika Anda membiarkan bayi naga berjalan ke ibu kota kerajaan Jin, pasti ketakutan. Jarang melihat naga di timur. Jika raksasa seperti itu muncul di ibu kota, itu pasti menimbulkan sensasi dan menarik banyak orang. Hanya di bawah bujukan Chen Nan, Xiaolong menyerah untuk memasuki kota bersamanya dan dengan enggan berjalan ke hutan.
Alasan mengapa Chenan tidak segera pergi ke Xian Wuchou Lege untuk bertemu dengan Dragon Dance dan yang lainnya, adalah untuk pergi ke kota dan membeli beberapa pakaian untuk Xiao Chengxi. Tubuh mungilnya yang dibungkus dengan pakaiannya yang besar benar-benar memalukan. Meskipun negara Jin tidak luas, kekuatan nasionalnya tidak lemah, dan orang-orang di negara itu dapat hidup dan bekerja dengan damai. Ibu kota negara, kota Kaiyuan, sangat makmur, dan dianggap sebagai kota yang terkenal di daratan timur atas. Chenan berjalan ke kota Kaiyuan. Memegang Xiao Chengxi, yang penuh dengan lalu lintas dan toko-toko di kedua sisi jalan. Kerumunan berkumpul di sudut-sudut dan tempat-tempat lain, dan kebanyakan dari mereka adalah pemain akrobat dan pemain. Ini membuat Xiao Chengxi penasaran dan terus mencari-cari. Chen Nan menjelaskan kepadanya dengan sabar, sama seperti ketika Yu Xin membawanya ke kota dari gunung untuk pertama kalinya. Chen Nan menggendong Xiao Chengxi melalui kerumunan, berjalan ke sebuah toko penjahit. Baik bos dan penjahit di toko kagum dengan keindahan Xiao Chengxi melihat gadis kecil yang lucu dalam warna pink dan batu giok, semua orang di toko tidak bisa tidak memuji. Penjahit hati-hati dan hati-hati mengukur ukuran Xiao Chengxi dan menyuruh Chen Nan datang ke sini untuk mengambil pakaian setelah 1 jam. Chen Nan berjalan keluar dari toko penjahit yang memegang Chengxi, dan berkata kepadanya, kakak membawamu makan makanan lezat, apakah itu enak? Bagus, jawab licik Xiao Chengxi. Kota Kaiyuan adalah kota yang terkenal di timur daratan, makmur di alam dan memiliki banyak restoran. Chen Nan berjalan ke sebuah restoran berlantai 3 yang memegang Xiao Chengxi. Di bawah hadiah koin emas, mandor di restoran dengan sopan membawa mereka ke kamar yang elegan. Kamar-kamar yang elegan antik, gordennya terbuat dari balok bambu ungu, meja dan kursi diukir dari bunga pir, dan ada beberapa lukisan lanskap yang tergantung di dinding. Secara umum, dekorasi restoran ini cukup elegan, tidak seperti restoran biasa konvensional. Meskipun mentalitas Chen Xi jauh melebihi dari anak-anak pada usia yang sama, ia memiliki pengetahuan yang relatif sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Sejak memasuki kota, dia sangat ingin tahu tentang segalanya, dan dia tidak terkecuali di ruangan itu. Dia dengan naif bertanya ke timur dan barat, dan Chen Nan dengan sabar menjawabnya satu persatu. Chen Nan diam-diam tinggal di lembah Baihua selama 3 hari, meneteskan air ke dalamnya. Pada saat ini, perutnya sudah kosong. Meskipun dia tahu bahwa dia harus makan makanan ringan saat ini, dia masih tidak bisa menghentikan godaan daging. Disebut selusin. Chen Nan menjelaskan kepada Xiao Chengxi beberapa akal sehat dalam kehidupan, sambil memperhatikan mendengarkan percakapan antara kamar yang elegan di sebelah. Bahkan, dia telah mendengarkan dengan cermat sejak memasuki rumah, karena orang-orang yang makan di sebelah tampaknya memiliki awal yang besar, dan sedang berbicara tentang kontes pemanasan orang kuat dari Universitas Xianwu. Suara wanita yang manis dan feminin datang dari kamar sebelah, dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, kakak laki-laki Xiao Hou begitu berani sehingga dia benar-benar mengalahkan penyihir yang kuat. Kata-kata dari pria bernama Xiao Haoye lebih mendominasi. Ketika saya mendengarnya, saya tahu bahwa saya sangat arogan dan nadanya sangat agresif. Bagaimana mungkin saudara laki-laki tertua saya, Yalong Knight Orde ketiga kalah dari pesulap Akademi Kamikaze. Meskipun begitu pesulap juga telah mencapai tingkat ketiga, tetapi dia tidak bisa mengalahkan para pejuang pembudidaya, Ksatria Naga tetap saja. Bahkan jika budidaya saudara laki-laki saya difokuskan pada 4 perguruan tinggi, beberapa master muda dapat bersaing dengan dia membantah. Petik 2. Gadis itu berkata sambil tersenyum, latihan kultivasi Tuan Kecil Ho tidak lebih lemah daripada putra sulung, dan jika dia sampai pada akhirnya, dia pasti akan dapat menunjukkan kekuatannya. Chen Nan mengerutkan kening, Kevin dikalahkan, dan Universitas Kamikaze dikalahkan. Dari percakapan di sebelah, kita dapat melihat bahwa keempat perguruan tinggi itu menyembunyikan naga dan harimau. Dalam pertandingan pemanasan yang kuat, setiap akademi mengirimkan kultivator tingkat ketiga. Pada akhirnya, Dewa Perang Akademi God of War diselesaikan dalam pertempuran pertama, dan Akademi Dewa Perang akhirnya menang. Chen Nan tidak terlalu memikirkan kekalahan Shen Feng Chou Lege, tapi dia agak meremehkan Hou Ye kecil di sebelah. Dari kata-kata yang mereka bicarakan, jelaslah bahwa orang ini sombong, dan sepertinya kakak laki-lakinya Shen Wei Xiao Hou, penguasa muda dunia, adalah yang paling kuat. Tampaknya ada 5 atau 6 orang di kamar sebelah, dari kata-kata orang lain yang sopan dan sedikit memuji, Chen Nan belajar identitasnya dan menjadi negara terkenal di timur. Dia dan saudara lelakinya yang tertua berlatih bersama di Akademi Barat God of War bersama, kali ini dia datang ke Kerajaan Jin untuk berpartisipasi dalam pertandingan pemanasan. Untuk leluhur kedua yang arogan dan bodoh ini, Chen Nan membencinya setelah memahami hasil pertempuran Akademi Xianwu, dia tidak punya niat untuk mendengarkan. Segera setelah itu, teman-teman membawa piring satu persatu, dan Chen Nan dengan hati-hati mengambil duri dari sepotong ikan dan menambahkannya ke Xiao Chengxi. Dia berkata, datang dan coba. Keluar. Ada apa? Apa kau menusuk? Chen Nan bertanya dengan gugup. Tidak, kata Chen Xi pahit dengan wajah kecil, dan berkata, saudaraku, aku tidak bisa memakannya, dan aku merasa sakit. Ah, Chen Nan mengira ada yang salah dengan hidangan ini dan buru-buru menambahkan sepotong ikan secukupnya, dan menemukan bahwa tidak ada yang abnormal. Dia memandang Xiao Chengxi dengan aneh, berpikir bahwa dia tidak suka makan hidangan ini, dan mengganti beberapa piring untuknya. Hasilnya sama seperti sebelumnya, dan Xiao Chengxi hanya memuntahkannya di mulutnya.
Dia mengernyitkan hidung Qiong, berkata, saudaraku, aku benar-benar tidak bisa makan semua ini. Chen Nan tercengang dan buru-buru memanggil orang itu, terus-menerus mengganti piring, tetapi setiap kali Xiao Chen menciumnya, dia mulai menggelengkan kepalanya. Setelah berulang kali bertanya tentang perasaannya, Chen Nan akhirnya menemukan fakta yang luar biasa. Xiao Chengxi tidak bisa makan makanan. Pada akhirnya, dia hanya makan beberapa anggur di piring buah. Jangan makan kembang api di bumi. Xiao Chengxi tidak bisa makan makanan manusia. Chen Nan sangat terkejut. Dia membelai rambut lembut Xiao Chengxi dengan iba dan berkata, apakah kamu tidak lapar, Chengxi? Xiao Chengxi menggelengkan kepalanya dan tersenyum lebar, kakak jangan khawatir, aku tidak merasa lapar sama sekali. Ah, Chen Nan tertegun lagi, berkata, makanan apa yang kamu pikir ingin kamu makan? Chengxi mencondongkan kepalanya dengan serius dan berpikir sejenak, dan akhirnya mengeluarkan kiwi sebening kristal dari lengannya dan berkata, makan saja. Chen Nan sakit kepala. Buah aneh itu diberikan padanya oleh bayi naga saat dia merawat Xiao Chengxi. Ini adalah harta warisan abadi yang kuno. Jika dia harus mengambil xianzi dan ginseng sebagai makanan, maka, saudaraku, jangan khawatirkan aku. Aku benar-benar tidak salah dengan itu. Aku punya perasaan bahwa aku bisa makan salah satu dari buah-buah ini untuk waktu yang lama. Kata-kata lembut Chengxi mengingatkan Chen Nan beberapa legenda. Dewa yang kuat, iblis yang menyeramkan, dan legenda mengatakan bahwa makhluk tertinggi ini tidak perlu lagi makan pada hari kerja, dan roh surga dan bumi yang diserap selama budidaya sudah dapat mempertahankan kebutuhan fisik mereka. Makan sesekali mereka juga merupakan harta alami xianzi, ginseng, dan sejenisnya. Chen Nan menatap Xiao Chengxi untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata apa-apa, sampai Xiao Chengxi mengguncang lengannya, dia bangun. Oh, kamu hanya suka makan hal-hal ini, tidak masalah, ada banyak bayi naga di sana. Selain itu, ada bajingan tua yang lebih kejam di Sen Feng Chou Lege. Chen Nan memikirkan perpustakaan obat yang dipegang oleh dekan Sen Feng Chou Lege. Ramuan-ramuan berharga yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi selama bertahun-tahun telah disimpan di sana, itulah sebabnya bayi-bayi naga sangat menyukai Sen Feng Chou Lege. Dia bisa mendapatkan matahari pagi melalui bayi-bayi naga. Chen Nan tidak makan selama 3 hari, dan sekarang tidak bisa dihindari untuk melahapnya. Xiao Chengxi memandangnya dengan penuh minat. Setelah makan, Chen Nan membawa Xiao Chengxi kembali ke toko penjahit lagi, dan penjahit menyerahkan beberapa potong pakaian anak-anak kepada Chen Nan. Meskipun usianya masih muda, Xiao Chengxi lebih dicintai setelah berdandan sederhana. Dia datang ke Fan Chen seperti malaikat kecil yang lucu, menyebabkan semua orang di toko ingin memeluknya. Melihat banyak orang di sekitarnya memuji, Xiao Chengxi tersenyum manis, dan kemudian menyapa, paman, paman, kakak, kakak. Semua orang tersenyum dan memuji dia dengan masuk akal. Tiba-tiba, pintu toko didorong terbuka dengan suara keras, dan suara seorang pemuda yang sedikit arogan dan mendominasi datang, bos, apakah saya sudah menyiapkan pakaian? Ini adalah sekelompok anak muda, dipimpin oleh seorang lelaki tinggi dengan kulit gelap, sepasang mata besar seperti bel kuningan, dan dia terlihat sangat galak. Di sampingnya adalah seorang wanita cantik 2 dekade, cantik dan menawan, seperti burung yang bersarang di sampingnya. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Ada keindahan dan perasaan seperti binatang buas. Beberapa orang di sebelah mereka mengenakan sutra damas yang berharga. Pada pandangan pertama, mereka adalah anak-anak kaya. Dari nafas beberapa orang, mereka dapat dinilai sebagai pejuang tingkat lanjut, tetapi orang-orang ini tampaknya dipimpin oleh kuda muda yang tinggi dan ganas. Pada saat pria jangkung itu berbicara, Chen Nan belajar identitasnya dari suaranya. Itu adalah Hou Ye kecil di kamar elegan di sebelahnya ketika dia makan di restoran. Untuk leluhur kedua yang begitu sombong, dia tidak memiliki perasaan yang baik, dan membawa Xiao Chengxi keluar setelah check out dengan tergesa-gesa. Xiao Chengxi baru saja mengenakan pakaian barunya, dan dia sangat bersemangat, tanpa membiarkan Chen Nan memeluknya, dia melompat maju dan berlari ke depan. Ketika melewati Hou Ye muda yang tampak galak, dia secara tidak sengaja menyentuh ujung gaun Hou Ye kecil dan bergegas ke arahnya. Chen Xi tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dan dibebaskan oleh Hou Ye muda. Energinya mengalir keluar dan jatuh ke tanah. Xiao Chengxi menggosok lututnya dan menangis, sambil memanjat dari tanah, sepasang mata besar dipenuhi air mata dan bisa meluap kapan saja. Chen Nan sangat terkejut sehingga dia tidak berharap bahwa leluhur kedua yang sombong ini begitu sombong dan benar-benar menembak seorang anak. Dia dengan cepat melangkah maju dan datang ke sisi Xiao Chengxi, tetapi dia tidak berani menyentuhnya sebelum tahu di mana dia terluka. Di mana Chen Xi terluka? Dia bertanya dengan cemas. Tidak ada luka, hanya beberapa rasa sakit di musim gugur. Jangan khawatir tentang itu, kata Xiao Chengxi dengan suara rendah, menahan air matanya. Chen Nan menyeka beberapa tetesan air mata yang mengalir di matanya dengan lengan bajunya, dan berkata dengan lembut, Chengxi baik, jangan menangis. Itu saudara yang buruk, aku tidak melindungimu. Chen Nan berdiri dan berbalik untuk menatap marah pada Hou Ye kecil, yang merasa seperti api yang membakar hatinya. Nenek moyang kedua yang arogan ini benar-benar menjijikkan, dan benar-benar memberikan tangan yang berat kepada seorang anak. Jika bukan karena fisik Chen Xian, itu akan terluka. Kakek Hou menatap Chen Nan dengan dingin, menatap Chen Xi, dan memarahi, mengapa gadis kecil itu tidak berjalan ketika dia tidak tahu bagaimana harus melihat. Chen Xi menunduk dan berbisik, maaf, kakak, aku ceroboh.
Tapi wajah kecilnya penuh dengan keluhan, dan ada beberapa air mata kristal yang tergantung di bulu matanya yang panjang. Sakit lagi, sedang marah. Chenan benar-benar marah. Kemarahannya tiba-tiba meledak. Di masa lalu, ada 3 orang di benaknya yang tidak bisa mentolerir Du. Lahirlah dia, orang tua yang membesarkannya adalah orang-orang yang paling dia hormati. Yusin, yang mengenalnya dan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya, adalah favoritnya. Sekarang posisi Xiao Chengxi di benaknya tidak kalah dengan ketiga, dia telah memperlakukan Xiao Chengxi sebagai putrinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, Xiao Chengxi adalah satu-satunya masalah di hatinya, ia tidak bisa mentolerir siapapun untuk menyakitinya. Xiao Chengxi adalah anti skala dalam hidupnya. Dia sendiri bisa menyerah pada kesempurnaan, tetapi dia tidak pernah bisa mentolerir Chengxi dirugikan. Bagaimana kamu bisa memberikan tangan yang begitu berat kepada anak berusia 3 tahun? Chen Nan menghadapi Hou muda dengan marah, kata-katanya sangat keras. Hou kecil mendengus dingin dan berkata, ini orang bela diri. Ini adalah perlindungan diri naluriah. Pada saat itu, dia sudah berbelas kasih. Jika tidak, benda sekecil itu sudah rusak. Wanita centil yang berpegangan erat pada Hou kecil berkata sambil tertawa, anak itu berjalan dengan buruk, menabrak orang lain, jatuh ke tanah, siapa yang mengeluh? Anak-anak dari keluarga kaya di sebelah mereka, semuanya mengenakan sutra satin yang berharga, semua memiliki senyum tipis di wajah mereka, dan mereka tampak seperti menonton pertunjukan. Pemilik toko pakaian, beberapa penjahit, dan beberapa pelanggan melihat air mata di mata mereka dan wajah mereka yang penuh dengan keluhan. Xiao Chengxi benar-benar menyedihkan dan menyakitkan. Meskipun mereka sangat membenci ketakberpihakan dan kesombongan Xiao Haoye, mereka tidak berani berbicara, mereka tidak mampu menyinggung orang kaya dan jahat. Kakak, Xiao Chengxi berbisik dengan air mata di matanya. Chen Nan memaksakan kemarahan di hatinya dan berbalik untuk datang ke sisi Chengxi. Dia memeluk rambutnya dengan penuh kasih, lalu memeluknya dan bertanya dengan lembut, ada apa dengan Chengxi? Saudaraku, mari kita pergi dari sini. Hou kecil sangat tidak puas dengan Chen Nan. Setiap orang di hari kerja harus menghormati dia. Baru saja Chen Nan benar-benar memukulnya, yang membuatnya sangat kesal. Melihatnya berbalik pada saat ini, berpikir dia takut untuk tersentak, dia berkata dengan dingin, mau pergi. Itu tidak mudah. Pertama minta maaf kepada Ben Hou. Wanita di sebelahnya berkata kepadanya, orang ini tampaknya luar biasa dalam kultivasi. Yah, begitulah rasanya. Hari ini, Hou kebetulan melakukan otot dan tulang. Hou kecil menoleh dan berkata kepada seorang bangsawan di sebelahnya, sekarang di situs Anda, temukan seseorang untuk menunjukkan saya tinggal bersamanya. Hari ini saya akan perlahan-lahan bermainlah dengannya. Xiao Haoye memiliki senyum kejam di wajahnya. Chen Nan berkata dengan lembut kepada Chen Si, kakak keluar sebentar. Apakah Anda menunggu kakakmu di sini? Xiao Chengxi tampaknya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memeluk leher Chen Nan dan berkata dengan cemas, aku tidak ingin meninggalkan kakakku. Lalu dia bergegas ke Haoye kecil dan berkata, kakak minta maaf gelombang www, metal novel, gelombang aku jahat, aku tidak sengaja memukulmu, aku minta maaf padamu. Petik 2. Suara anak yang kekanak-kanakan sepertinya membuat Xiao Hou merasa malu, tetapi dia sangat terganggu dengan kekasaran Chen Nan sekarang. Dia berteriak, gadis kecil itu tidak ada artinya bagimu sekarang. Apakah kamu meminta maaf untuk anak itu? Chen Nan membelai pipi Chen Si dan menyeka air mata dari wajahnya. Berkata, Chen Si, kamu baik hati, kadang terlalu baik hati itu kejam pada dirimu sendiri. Ada banyak jenis orang di dunia ini, dan beberapa orang bisa masuk akal, tetapi beberapa orang tidak perlu menghormatinya sama sekali. Semakin Anda menghormatinya, semakin ia harus mampu mengukur. Bertukar pikiran dengannya sama seperti bertukar pikiran dengan anjing. Bagi orang jahat seperti itu, hanya kejahatan yang bisa mengendalikan kejahatan. Petik 2. Kulit Xiao Hou yang agung berubah tiba-tiba, matanya berbalik, dia dipermalukan secara langsung untuk pertama kalinya, dia berkata dengan keras, kamu sangat lelah menjadi anak-anak. Juga sangat tidak puas, semua menatap dingin ke Chen Nan. Kakak adalah. Xiao Chengxi memandang Xiao Hou dan gengnya, lalu Chen Nan, matanya penuh kekhawatiran. Chen Nan berkata dengan lembut, Chengxi tidak takut, selama saudaranya bisa bertahan dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah menyakitimu atau membuatmu merasa bersalah. Dia berjalan ke bos toko yang menjahit yang memegang Chengxi dan berkata, bisakah kamu merawat anak ini untukku? Meskipun pemilik toko takut, dia berjanji segera setelah melihat penampilan Xiao Chengxi yang menyenangkan. Chen Nan menurunkan Chengxi dan berbalik untuk pergi. Xiao Chengxi tidak bisa membantu tetapi berteriak, kakak. Dia berhenti dan menatapnya dan berkata, beberapa hal tidak dapat dihindari bahkan jika Anda mencoba untuk menghindarinya. Sama seperti sekarang, bahkan jika kita meletakkan martabat kita dan meminta maaf kepada mereka, mereka akan menggigit kita seperti anjing gila. Lebih baik mengalahkan anjing secara langsung. Petik 2. Pikiran Xiao Chengxi tidak hanya jauh lebih baik daripada anak-anak pada usia yang sama, fisiknya juga sangat berbeda dari orang biasa. Dia sangat sensitif terhadap energi, dan telah lama menyadari kekuatan yang kuat pada orang-orang di depannya. Dia sangat khawatir tentang Chen Nan, matanya merah, dan mengangguk keras pada kepergian Chen Nan, tidak lagi berbicara. Pada saat ini, Xiao Haoye sangat marah, dan pemuda yang terlihat biasa di depannya sering berbicara menentangnya, yang membuatnya tampak memiliki api yang menyala di hatinya.
Dia menunjuk Chenan dengan jarinya dan berkata, "Wah, kamu sudah mati hari ini." Kemudian dia menoleh kepada orang-orang muda di sebelahnya dan berkata, "Kalian semua bangsawan di kota Kaiyuan. Hari ini saya ingin berada di depan umum. Mari kita bermain dengannya, bisakah kamu menyingkirkannya?" Petik 2. Salah satu bangsawan muda dengan mudah setuju, "Tidak masalah." Ho kecil tertawa dan berkata, "Oke, menyegarkan." Dia menunjukkan warna yang tajam di wajahnya, menatap Chen Nan dengan ganas, dan berkata, "Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan?" Chen Nan sangat tenang saat ini, dan berkata dengan dingin, "Aku bisa bernalar dengannya, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, hanya bertarung." Ho kecil tersenyum dengan marah, dan berkata, "Haha, bagus. Tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini untuk waktu yang lama. Saya ingin tahu mengapa Anda berada. Di luar toko penjahit adalah jalan utama di kota, yang sangat luas dan memiliki arus pejalan kaki yang konstan. Ketika Xiao Haoye dan rombongannya tiba di tengah jalan, para pejalan kaki tanpa sadar mundur ke samping dan melewati mereka dari jauh. Tidak ada alasan lain. Pada saat ini, Xiao Haoye mengeluarkan napas yang kuat di luar tubuhnya, dan fluktuasi energi yang kuat berpusat pada dirinya menyebar seperti gelombang keluar. Aliran energi yang melonjak menyebabkan beberapa orang tak dikenal yang ingin mendekati tersandung, dan banyak pejalan kaki menatapnya dengan ngeri. Pada saat ini, jalan yang semula berisik tiba-tiba menjadi tenang, dan semua pejalan kaki berhenti untuk menonton dari jauh. Bagian tengah jalan yang lebar menjadi sangat kosong. Wanita yang menawan di sebelah Xiao Houye dan beberapa pria berpakaian kaya mundur jauh ke sisi jalan, hanya menyisakan Xiao Houye dan Chen Nan di lapangan. "Hei, nak, tidak ada yang berani memukulku seperti ini hari ini, apakah kau tahu konsekuensi dari melakukannya?" Xiao Haoye menyeringai tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba meledak dari cahaya biru itu seperti detak kembang apinya umumnya menyelimuti tubuhnya. Pakaian di tubuh bagian atasnya hancur dalam sekejap, dan pakaian yang hancur berkibar di udara seperti debu. Dada telanjangnya penuh dengan bulu dada tebal, dan sepotong besar rambut hitam. Selain itu, rambut tubuhnya di tempat lain juga ekstra panjang dan tebal. Seluruh orang tampak seperti gorila ganas, yang terlihat sangat suram dan menakutkan. Mata murid-murid Chen Nan menyusut dan dua lampu dingin meledak. Dia berkata dengan dingin, "Kurang omong kosong, ayo kita lakukan." Meskipun dia sudah tahu bahwa latihan kultivasi Xiao Hou telah mencapai negara bagian Mahayana urutan kedua, dia akan memasuki yang ketiga. Majikan peringkat, tetapi dia tidak peduli tentang hal itu, saat ini dia secara mengejutkan tenang. Ini adalah mentalitas melawan musuh yang telah dia lakukan ribuan tahun yang lalu, semakin dia bertemu musuh yang kuat, semakin dia menghadapi perang, semakin tenang dia di dalam hatinya. Kontes pemanasan orang kuat Akademi Xianwu baru saja berakhir, dan master muda dari perguruan tinggi besar yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kontes belum pergi. Dalam 2 hari terakhir, banyak orang kuat muda telah mengunjungi ibu kota Jin. Peristiwa yang tidak biasa ini di jalan utama segera menarik tuan muda dari beberapa dari 4 perguruan tinggi. Seseorang di kerumunan mengenali Hou Ye muda yang tampak galak dengan penampilan yang kuat. Orang-orang ini tahu bahwa dia adalah adik dari Shen Wei Xiao Hou. Setelah semua, Shen Wei Xiao Haoye membuat percikan besar dalam pertandingan pemanasan dan mengalahkan 4 master perguruan tinggi. Orang-orang di sekitarnya secara alami menjadi fokus perhatian. Orang-orang ini tidak tahu mengapa tuan kecil yang rendah hati Hou harus melakukan upaya besar di sini, tetapi semua orang menantikan perhentian besar ini. Mungkin ini adalah kesamaan sisi gelap pikiran banyak orang, dan menganggap konflik tragis yang terjadi pada orang lain sebagai kesenangan mereka sendiri. Tuhan Hou berulang kali menderita kehilangan kemampuan berbicara, dan sudah sangat membenci Chen Nan. Dia berteriak, "Wah, biarkan aku mati." Suara-suara itu terdengar seperti guntur di tempat. Banyak orang yang menonton terguncang oleh keterkejutan, banyak orang ketakutan, dia dengan cepat menutupi telinganya. Hou kecil berubah menjadi cahaya biru, seperti fotolistrik bergegas menuju Chen Nan. Chen Nan mendengus dingin, dan kekuatan kuat yang tertidur di dalam tubuh tiba-tiba menjadi gelisah, dan napas yang kuat meletus dari tubuhnya secara instan. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi tubuhnya, dan cahaya terang menyelimutinya seperti baju besi emas God of War. Yang lain melihat bahwa cahaya biru bergegas menuju Chen Nan, dan Chen Nan melihat bahwa puluhan bayangan kepalan yang saling berjalin datang dan memukulnya dengan keras. Dia mengambil langkah ke depan dan seluruh jalan bergetar, dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, untuk melawan kekuatan dan untuk menekan kekerasan dengan kekerasan. Bayangan tinju emas dikelilingi oleh auns emas yang berapi-api, menari seperti ular emas. Kekuatan yang kuat mendistorsi ruang dan tampaknya merobek kekosongan dekat bayangan kepalan. Tekanan besar adalah maha kuasa, dan para penonton didorong kembali oleh kekuatan yang bergolak. Fluktuasi teror membuat semua orang merasakan jantung berdebar, bahkan para praktisi yang terampil dalam kerumunan. Tinju kanan Chenan langsung menuju pusat bayangan kepalan tangan Xiao Haoye, dan suara keras yang keras terdengar di lapangan, dan aliran energi yang kuat dan kuat meledak di lapangan. Dua sinar emas dan hijau bersinar seperti dua putaran matahari yang terik, dan cahaya terang menyinari kedua mata, dan aliran energi besar itu meletus seperti banjir bandang. Kekuatan kekerasan mendorong semua orang menonton pertempuran kembali ke jarak 3 kaki. Banyak orang jatuh ke tanah di punggung mereka dan adegan itu dalam kekacauan. Di tengah jalan, energinya melonjak, angin kencang menderu, dan angin kencang meniup rambut panjang Chen Nan, tetapi tubuhnya dipaku kuat-kuat di sana seperti tumpukan besi.
Pada saat ini, sosoknya memberi orang perasaan pantai besar yang tak terbendung, lingkungannya tampak seperti kekuatan iblis yang kuat, dan dia seperti seorang raja kaisar. Ilusi, ilusi. Orang-orang yang menunggu dan melihat tidak bisa dibedakan. Aliran energi yang mengamuk berangsur-angsur hilang, dan angin kencang telah berhenti, jurang yang sangat dalam di depan Chen Nan muncul, dan jalan itu hancur. Batuk. Ada suara batuk di lubang yang dalam. Sebuah telapak tangan besar meraih tepi lubang, dan Hou Ye kecil yang berdebu memanjat keluar dari lubang dengan keras. Pada saat ini, dia sangat malu, telapak tangan kanannya hitam dan bengkak, jika itu bukan saat terakhir, dia akan menggunakan kekuatan untuk mengarahkan kekuatan pada tinjunya ke anggota tubuh dan pembuluh darah, tangan kanannya sepenuhnya dihapuskan. Satu pukulan, hanya satu pukulan kekalahan. Ini membuat Hou Ye kecil yang sombong merasa ingin menangis, ini adalah rasa malu terbesar yang dideritanya dalam hidupnya, bahkan kakak laki-lakinya tidak bisa mengalahkannya begitu sederhana. Aku tidak setuju, bocah itu akan datang lagi, aku harus membunuhmu. Mata si